Baik, selamat siang. Selamat Selamat siang. siang Dokter Irma. Ya. Perkenalkan sebelumnya saya Sofia dari Skomi Cimsa yang pada hari ini mungkin akan moderatori podcast kita pada hari ini ya. Oke. Apakah sebelumnya dokter bisa perkenalkan diri dulu dok? Oh iya, boleh. Halo, selamat siang. Salam kenal. Saya Dr. Irma Yunita, MKM. Saya sehari-hari tentunya aktif di APKESNI, yaitu Perkumpulan Puskesmas Seluruh Indonesia, yang kepanjangannya adalah Akselerasi Puskesmas Indonesia. Saya sebagai wakil Sekjen 1 di DPP Dewan Pengurus Pusat APKESNI. Ya. Baik, keren banget ya Dokter Irma ini sudah aktif. Alhamdulillah. Ya. Baik, kesibukannya saat ini sekarang masih praktek menjadi masih Seorang klinisi ya. klinisi. Saya dokter itu lulus sudah dari tahun 2009. Berarti sudah berapa tahun ya? 14 ya. 14. 14 tahun. 14 tahun yang lalu, dan saya sudah praktek itu kurang lebih 10 tahun. Kemudian setelah saya pernah di rumah sakit, pernah di puskesmas, pernah juga di klinik gitu ya, atau juga bareng sama dokter spesialis begitu di klinik utama, dan akhirnya saya masuk PNS di DKI Jakarta, kemudian saya ditempatkan di puskesmas di RSUD, lalu akhirnya kalau ASN kan bisa ditempatkan di mana saja ya, dan terakhir saya di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sehari-hari kan kalau di dinas kesehatan kita nggak ketemu pasien ya, karena lebih kepada regulator, kemudian kebijakan health policy lah, kebijakan kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Kalau untuk praktik ya saya sehari-hari kadang paling saat libur gitu ya, di weekend saya masih sesekali lah ketemu pasien, jaga klinik begitu, atau juga melalui telemedicine kan sekarang kan juga ada ya, seperti itu ya. Berarti sibuknya sekarang lebih ke health policy mungkin Health ya? policy, betul. Pada kebijakan kesehatan seperti itu ya, hukum kesehatan seperti itu. Baik, keren banget ya dok, bisa menyeimbangkan waktunya antara klinisi juga. Betul. Jadi memang dunia kesehatan itu sangat luas ya gitu. Terutama kita kan adik-adik dari mahasiswa kedokteran, bahwa ternyata kedokteran itu ya untuk jadi dokter tuh nggak mesti ngobatin orang gitu kan. Karena kalau di dunia kesehatan itu apalagi kita kenal ada yang namanya 5-star doctor ya. Jadi kalau 5-star doctor itu kan dia tidak hanya untuk mengobati, tapi juga berperan aktif di kesehatan masyarakat, seperti dalam upaya pencegahan, promosi kesehatan, seperti itu ya. Kan dikenal dengan promotif, preventif, kuratif, dan terakhir rehabilitatif. Nah, jadi sekarang kan mungkin adik-adik mahasiswa kedokteran kan, kita saya juga dulu kan mahasiswa kedokteran ya, kita mungkin lebih banyak kurikulumnya itu SKS-nya. Kalau saya itu kan masih SKS ya. Kalau sekarang kalian KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, itu mungkin masih banyak ke ranah kuratif, rehabilitatif. Nah, namun sebenarnya dunia kedokteran itu kan kalau ditarik lagi ya, kesehatan juga kita ada yang namanya kesehatan masyarakat, public health, yaitu di upaya pencegahan, promosi kesehatan gitu, dan itu juga sangat luas seperti itu ya. Baik, berarti seperti di puskesmas mungkin ya dok, di mana Betul. puskesmas itu juga melayani mungkin dari promosi kesehatan ke masyarakatnya. Karena kan kalau sementara di APKESNI ini kan memang puskesmas ya, dan saya walaupun sekarang tidak aktif di puskesmas lagi, namun saya juga pernah di puskesmas seperti itu, dan saya tahu bagaimana dinamika tantangannya seperti itu, dan menjadi pengurus APKESNI tentu juga menjadi sebuah panggilan sih bagi saya pribadi begitu ya, karena memang hulunya kesehatan itu ada di kesehatan masyarakat, dan semuanya itu adanya muaranya di puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat. Baik, berarti itu sangat-sangat relevan gitu ya dok, sebenarnya pelayanan primer itu, walaupun mungkin untuk sekarang masih banyak yang mungkin lebih condong di rumah sakit gitu, tapi sebenarnya puskesmas juga sepenting itu ya dok. Benar. Jadi memang sedikit ada riset mungkin ya, bahkan dari sekian angkatan, dan mungkin juga Mbak Sofi juga udah pernah ya, saya kan ada nulis buku ya, dan itu sebenarnya hasil penelitian saya kemarin. Jadi memang adik-adik mahasiswa ini kalau ditanya sekian angkatan tuh, kalau yang lulus lebih dari 80% pasti ingin bekerjanya di rumah sakit gitu, dan pasti ingin jadi spesialis gitu. Karena memang ya tidak disalahkan ya, karena memang
kalau yang namanya kedokteran ya pasti inginnya jadi dokter, taunya ngobatin gitu ya kan. Nah, sementara yang mau bekerja di puskesmas ini cuma 5% gitu, sedikit sekali. Padahal kan sebenarnya tadi hulunya kesehatan itu kan sebenarnya ada di puskesmas. Dan kalau bicara tentang bagaimana membuat orang sehat, itu kan harusnya memang dari hulunya, dari pencegahannya ya kan, dari promosinya. Ketika dia sudah datang ke rumah sakit itu orangnya sudah sakit gitu, seperti itu. Dan tentunya kami juga sebagai di sini ya mungkin bisa dibilang senior begitu ya, diharapkan nanti junior kami gitu, generasi penerus kita, adik-adik lulusan kedokteran yang nanti akan jadi dokter, itu juga paradigmanya menjadi paradigma yang lebih kepada public health atau kesehatan masyarakat gitu ya, walaupun mungkin nanti lebih berkecimpungnya di spesialistik, misal di dokter spesialis bekerja di rumah sakit, namun tetap ada upaya pencegahan gitu, ada upaya preventif maupun promotifnya, karena kan ketika pasien datang bagaimana caranya supaya pasien ini sehat gitu ya kan, jangan sampai berulang kembali sakit lagi seperti itu. Baik, berarti sebenarnya fasilitas kesehatan di tingkat masing-masing itu ada perannya masing-masing untuk kebutuhan komunitas ini ya dok? Iya, betul sekali. Jadi nggak hanya di layanan primer kan sebenarnya kan. Nah, kalau bicara layanan primer kan memang ada puskesmas, kemudian ada klinik seperti itu. Klinik kan ada klinik Pratama ya. Nah, cuma kan memang kalau klinik Pratama lebih fokusnya memang hanya UKP, upaya kesehatan perorangan, atau tadi yang kita sebut kuratif ataupun rehabilitatif. Nah, tapi kalau puskesmas dia lebih besar lagi karena ada upaya promotif preventif, lalu juga ada kuratif rehabilitatif juga seperti itu. Cuma memang porsinya kalau puskesmas lebih besar ke upaya kesehatan masyarakatnya begitu ya. Nah, namun jangan dianggap bahwa upaya kesehatan masyarakat atau yang tadi preventif promotif itu hanya di layanan primer. Justru di FKRTL atau di vaskes tingkat rujukan lanjutan itu juga bagaimana caranya nih adik-adik kita semua ya, terutama mungkin sejawat lah dokter berusaha supaya ya tadi pasiennya itu, kalau misalnya contoh nih ada pasien anak dengan diare akut gitu ya, diare cair, terus datang pertama kita nasihatin dong, pastikan pada saat anamnesis, riwayat penyakit dahulu, kemudian kita berikan dia terapi dan seterusnya. Nah itu kan pasti kita akan tanya, sebelumnya pernah diare nggak? Kapan terakhir? Wah kalau ternyata baru sebulan yang lalu, itu kan jadi tanda tanya ya. Apalagi kalau misalnya dia datang hampir tiap dalam satu semester, dalam 6 bulan itu mungkin 2-3 kali diare. Wah itu kan harusnya tanda tanya, berarti kan mungkin PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya, cuci tangannya gitu ya, kita harus tanya tuh orang tuanya seperti apa kebiasaannya. Itu hal sederhana dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh sejawat kita, adik-adik kita gitu ya kan, para dokter yang bekerja di rumah sakit gitu ya kan. Ketika dia datang bolak-balik dirawat ya kita harus melakukan pencegahan. Itu hal yang sangat sederhana sih, seperti itu. Baik, berarti berkaca dari kebutuhan masyarakat yang mungkin nggak hanya di kuratif saja ya dok, sebenarnya dari promotif, dari preventif, dari sebelum adanya penyakit itu juga penting kan ya dok? Betul sekali. Jadi ya mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Jadi prinsip itu harus terus tuh kita jalankan gitu kan. Nanti juga Mbak Sofi atau siapa teman-teman dari CIMSA ya, adik-adik nanti kan pasti akan jadi lulus nih jadi dokter praktik gitu. Terus kalau memang nanti lanjut lagi sekolah spesialis, subspesialis, itu tetap harus dipegang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kan paradigma untuk preventif promotifnya itu akan terus jalan dimanapun berada, seperti itu. Baik, terima kasih banyak dok. Mungkin kita sambil ngomong-ngomong juga nih dok tentang mungkin kebutuhan dari masyarakat, dan sebenarnya dokter itu bukan hanya menyembuhkan tapi juga mencegah gitu kan ya dok. Saya ingin tanya mungkin tentang pasti sebagai dokter itu ada tanggung jawab sosial gitu ya dok. Kita sebagai profesi tidak hanya mencari uang gitu kali ya dok, bukan hanya kita mau berpraktik untuk mencari uang yang banyak gitu, tapi kita juga harus melayani masyarakat gitu dok, dan bertanggung jawab sosial. Nah, apakah boleh tahu dok dari menurut pandangan dokter sendiri, apa sih dok konsep tanggung jawab sosial di profesi kesehatan itu? Tanggung jawab sosial di profesi kesehatan terutama bagi kita dokter begitu ya, dan tenaga kesehatan lainnya kan kita ada banyak
jenis tenaga kesehatan ya. Kalau bicara puskesmas sendiri di Permenkes 43 2019 itu ada 9 jenis tenaga kesehatan, banyak sekali, dan itu puskesmas menjadi fasiankes yang memang paling kompleks ya, di situ paling banyak sekali jenis tenaga kesehatan. Nah kalau bicara peran sosialnya, wah kalau tenaga kesehatan itu sangat erat sekali. Jangankan sosial, kita sangat erat dengan yang namanya kemanusiaan, seperti itu ya. Jadi bagaimana seorang tenaga kesehatan itu dia bisa istilahnya ya bekerja, tidak hanya sekedar tadi ya mengobati gitu kan ya, kemudian juga mungkin tadi dia memberikan penyuluhan gitu kan, atau dalam upaya kesehatan masyarakatnya tadi kan, dalam preventif promotifnya, dan itu tujuannya kan sebenarnya memang untuk masyarakat. Dan sosial itu kalau bicara sosial kan sangat identik sama kegiatan kemasyarakatan gitu kan. Nah kalau kita di upaya kesehatan masyarakat itu tidak akan pernah bisa bekerja sendiri gitu. Jadi kalau tenaga kesehatan itu terutama di puskesmas nih gitu, contoh misalnya ada wabah gitu ya dalam satu wilayah, kita bilang satu desa atau satu kecamatan lah, itu ada wabah diare misalnya. Nah itu kan kita harus bagaimana sih melakukan penyelidikan gitu kan ya, perilaku tadi kan, perilaku dari masyarakatnya, kebiasaan masyarakatnya. Nah untuk bisa mengubah suatu kebiasaan itu nggak bisa oleh hanya tenaga kesehatan sendiri, dia juga harus melibatkan kita ada yang kenal namanya lintas sektoral, ada yang namanya pentahelix gitu ya kan, hubungan bagaimana tenaga kesehatan dengan sektor-sektor yang berada di sekitarnya. Seperti kalau lingkupnya puskesmas kan pasti dengan camat, dengan lurah, ibu RT, ya kan, Pak RT, RW begitu kan, atau kader-kader di sekitar. Misalnya kan ada kader PKK. Kalau di Jakarta kita ada yang namanya kader Desa Wisma, seperti itu. Nah, itu sangat berperan penting kan. Nah, itu tadi. Jadi kalau yang namanya profesi kesehatan itu sangat erat sekali yang namanya sosial. Pasti. Ya. Profesi kesehatan itu menyembuhkan sekaligus menjadi pahlawan sosial, salah satu pahlawan sosial. Betul ya kan, kita bahkan mungkin kalau dulu ya, kalau sekarang sudah mulai agak sedikit ini sih sebenarnya ya terkikis ya nilai-nilai itu, values ya kita bilang. Karena kalau dokter itu kan dulu sampai orang benar-benar menganggapnya seolah malaikat gitu ya, yang menyembuhkan gitu kan, saking ini maksudnya mulianya ya suatu pekerjaan profesi seorang dokter gitu kan. Bahkan juga ya nggak hanya dokter sih kan, ada perawat, teman-teman kita bidan yang membantu persalinan seperti itu kan memang orang sampai bilangnya kayak malaikat ya, saking kita tuh sangat memiliki posisi yang sangat penting di masyarakat begitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak dok. Mungkin selanjutnya, menurut dokter pribadi, apa sih kira-kira kita pentingnya mengetahui konsep dari tanggung jawab sosial sebagai tenaga kesehatan ini dok, terutama sebagai mungkin mahasiswa gitu ya dok, yang akan menjadi tenaga kesehatan di masa depan nantinya gitu. Harapannya ya kepada adik-adik ya, terutama ya mahasiswa kedokteran khususnya yang tergabung dalam CIMSA, tentunya kami menaruh harapan yang sangat besar seperti itu ya kepada generasi penerus kami di sini, karena memang kan dunia kesehatan ini sangat berkembang pesat begitu ya kan, dengan era digitalisasi begitu, terus juga kita juga kan mulai 4.0 ya, bukan lagi 3.0 gitu ya. Nah jadi tentu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, digitalisasi, itu seorang mahasiswa kedokteran, apalagi nanti ya kalau sudah lulus kita menjadi sejawat ya seorang dokter, kita juga harus terus tidak berhenti belajar ya kan, istilahnya lifelong learner ya istilah kalau di kedokteran ya. Mungkin adik-adik juga pada saat bangku kuliah pasti para dosen kita juga terus mengingatkan ya bahwa tidak hanya sebatas di bangku kuliah, begitu lulus kita tuh terus belajar begitu. Nah dengan perkembangan pesat dunia saat ini, dan tentu kita pasti akan bersaing nih dengan negara-negara maju gitu ya kan. Untuk saat ini mungkin globalisasi belum ya, sampai kita masih membatasi dokter-dokter asing untuk masuk. Namun kedepannya kita tidak tahu begitu. Nah sehingga kita harus terus meningkatkan kompetensi kita. Nah sekarang kompetensi yang seperti apa? Tadi bahwa banyak sekali pilihan karir gitu ya untuk menjadi seorang dokter. Jadi tidak hanya dokter itu mungkin taunya hanya tadi yang saya bilang, hanya di ranah
hilir saja, kuratif dan rehabilitatif. Padahal kita juga ada di hulunya kan, preventif dan promotif. Belum lagi sebagai policy maker, seperti yang saya saat ini berada gitu kan ya. Saya berada di regulator, di dinas kesehatan di tingkat provinsi, ada juga di tingkat kabupaten kota, ada juga mungkin sampai ke tingkat pusat ya di Kementerian Kesehatan ya, Ministry of Health. Nah itu kan juga sebagai seorang regulator, sebagai policy maker, pembuat kebijakan, itu juga jadi penentu ya kemana arahnya sistem kesehatan nantinya, seperti itu. Nah jadi adik-adik mahasiswa kedokteran ataupun juga yang sudah jadi dokter gitu ya, ya tentu kalian harus terus berupaya supaya bisa mengembangkan diri begitu ya, dan pasti juga jangan lupa bahwa pada prinsipnya kita jangan hanya sibuk dengan materi seperti itu ya, karena kalau mau jadi dokter itu ya sangat erat sekali dengan yang namanya sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan seperti itu. Jadi sibukkan diri kita dengan hal-hal yang tentunya sangat bermanfaat, yang bisa berpengaruh besar kepada masyarakat gitu. Jadi tidak hanya sifatnya individu gitu. Itu sih harapan kami ya, dan mudah-mudahan nanti saya rasa dengan generasi milenial gitu kan, dan nanti mungkin berubah lagi ada generasi Z dan seterusnya gitu ya, pasti akan jauh lebih berkembang dan tidak seperti dulu kita kalau mau cari bahan kuliah tuh susah gitu ya, sampai harus ke perpustakaan pusat kemana. Kalau sekarang kan by klik gitu ya, di ujung jari sudah semuanya muncul gitu, semua literatur dari yang 10 tahun lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Jadi sangat pesat sekali, dan adik-adik semua tentunya harus bisa, tadi pesan saya, walaupun berada di atas namun tetap hatinya merunduk, dan kita sebagai seorang dokter itu harus sangat erat yang namanya sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, seperti itu. Baik, berarti sangat penting ya dok sebenarnya peran sosial kita di masyarakat sebagai tenaga kesehatan, dan mungkin sebagai pengingat juga untuk kita selalu rendah hati mungkin. Rendah hati, betul. Terus juga yang saya satu lagi yang mungkin mengingatkan, kadang kalau di tempat mana saja sih kita bekerja begitu ya, attitude paling penting, behavior gitu ya, terus perilaku, akhlak ya. Kalau dalam kita yang muslim kan dikenal dengan akhlak, itu juga sangat penting sekali, karena kadang mungkin semakin lama pendidikan kita semakin tinggi, posisi kita juga semakin tinggi, kadang kita lupa gitu ya, lupa bahwa ya sebenarnya kan kita juga ada yang namanya hablum minallah, hablum minannas gitu kan ya. Jadi kita juga harus tetap tawadu, tetap tunduk gitu kan ya, karena semuanya kan hanya titipan seperti itu, dan kita harus tetap bisa humble gitu ya kan, walaupun mungkin posisi kita sudah tinggi di masyarakat, namun pada dasarnya sebenarnya kalau kita bicara seorang tenaga kesehatan itu ya dia seorang pelayan masyarakat sebenarnya ya kan. Jadi harusnya bisa tidak menjadi sosok yang tinggi hati gitu ya, tapi juga menjadi sosok yang rendah hati, namun ya tetap tentunya kompetensinya tinggi seperti itu. Baik, selain mungkin meningkatkan kapasitas diri kita di bidang sosial juga sewaktu kemahasiswaan, mungkin kita harus meningkatkan juga karakter kita ya dok. Karakter, betul, karakter kita itu sangat penting sekali ya. Baik. Karakter building ya. Baik, selanjutnya menurut dokter pribadi, bagaimana implementasi proses pendidikan kedokteran yang mencerminkan penerapan tanggung jawab sosial gitu dok, baik secara mungkin akademis maupun non akademis? Ya, jadi kalau untuk seorang pembelajar ya, dalam hal ini di pendidikan kesehatan, terutama untuk kita di kedokteran, jadi memang harapan kami nih dari Apkesmi nih khususnya gitu kan, jadi kami sebagai organisasi di mana ini adalah perkumpulan puskesmas, dan di situ ada Center of Public Health gitu ya, dan harapan kami sangat besar kepada perguruan tinggi terutama kedokteran itu bisa aktif gitu ya, bekerja sama dengan kami di fasilitas kesehatan primer terutama puskesmas, supaya lebih banyak lagi jamnya ya, jam pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa kedokteran untuk bisa praktik lapangan seperti itu, entah apa magang namanya, atau mungkin benar-benar dimasukkan di dalam kurikulumnya ya, jadi tidak hanya belajar teori tapi juga bisa langsung praktik gitu. Jadi lebih banyak praktik dan bisa langsung bertemu dengan masyarakat. Dan di puskesmas itu kan banyak sekali program ya, program-program
pencegahan seperti itu, pencegahan penyakit gitu ya, program kesehatan masyarakat lah, mulai dari kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak, dari bayi dari 0 bulan gitu kan ya, sampai remaja, PKPR gitu kan, terus sampai akhirnya penyakit-penyakit yang hipertensi, penyakit tidak menular gitu kan, diabetes mellitus, terus penyakit menular, kemudian lanjut lagi sampai akhirnya lansia gitu kan, pralansia, lansia. Itu kan sangat panjang sekali ya rentang usia, dan itu semuanya ada di puskesmas. Dan tentu kami sangat besar harapannya kepada perguruan tinggi agar bisa lebih banyak lagi memberikan jam pembelajaran praktik kepada adik-adik mahasiswa kedokteran untuk bisa langsung terjun dan melihat, mengenal seperti apa sih puskesmas, seperti itu. Nah mungkin eranya saya kan beda ya dengan era sekarang. Kalau saya dulu, seingat saya memang SKS ya, karena saya dulu masih sistem SKS, itu sedikit sekali ya ilmu kesehatan masyarakat seperti itu, dan itu pun juga hanya di bangku kelas saja gitu. Ada sih kita sedikit sekali ya ke lapangannya, kita datang ke puskesmas, namun itu pun juga kita hanya ditempatkan di polikliniknya, di poli umumnya misalnya ya, dan atau poli MTBS lah gitu ya. Tapi kan itu lagi-lagi hanya kuratif ya, seperti itu. Jadi harusnya ketika di puskesmas ya kita harus juga, kan tadi puskesmas ada UKP dan UKM, seharusnya juga dilibatkan lebih banyak lagi di UKM-nya, jadi mengenal berbagai program-program kesehatan masyarakat seperti itu. Mudah-mudahan ya. Amin. Iya. Berarti semoga dari pihak fakultas mungkin ya dok, bisa bekerja sama dengan fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas supaya lebih banyak praktek dan lebih banyak praktik betul, dan mengenal lebih banyak lagi program kesehatan ke masyarakat gitu ya. Baik, hubungan di puskesmas juga sebenarnya yang paling dekat dengan masyarakat dan komunitas ini ya. Dan komunitas, benar. Jadi kalau kita mau belajar ilmu komunitas itu sangat dekat sekali dengan puskesmas, karena di situ semua program kesehatan masyarakat ya, semua ada di sana. Gitu. Bahkan juga kita kan ada yang namanya TT, DT, imunisasi, kita juga datang ke sekolah-sekolah. Belum lagi kesehatan remaja gitu kan ya, konseling kesehatan jiwa ya kan, anak-anak remaja, kita datang ke sekolah, ke SMP, ke SMA seperti itu. Nah itu kan juga sebenarnya jauh lebih menarik ya daripada kita duduk di bangku kuliah dengan segala teorinya gitu ya kan. Dan itu sangat-sangat positif ketika itu bisa kita terima pada saat kita masih di bangku kuliah. Berbeda ketika kita sudah lulus ya kan, ketika kita sudah jadi dokter ya kita harus sudah siap dimanapun kita ditempatkan. Dan secara tidak langsung ketika di bangku kuliah kita sudah banyak dipaparkan tentang tadi yang saya sebutkan, program kesehatan masyarakat di puskesmas, itu nanti ketika kita lulus kita sudah tidak asing lagi gitu, kita sudah sangat paham ya gitu, dan itu pun akhirnya bisa menumbuhkan minat gitu, minat terhadap adik-adik mahasiswa kedokteran ini terhadap yang namanya public health, kesehatan masyarakat. Jadi bahwa mereka akan lebih paham lagi. Jadi kedokteran itu tidak hanya jadi spesialis anak, penyakit dalam, objek gitu ya kan, tapi sebenarnya ada bidang ilmu yang sebenarnya jauh lebih luas dan manfaatnya lebih besar, karena kita bisa langsung ketemu dengan masyarakat seperti itu. Dan tantangannya pun juga lebih besar karena kita berkaitan dengan lintas sektor. Tadi yang saya bilang pentahelix kan, dari Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, ya kan, Pak RW begitu. Terus belum kader-kader, wah itu banyak sekali. Kalau kita di rumah sakit kita tidak bertemu yang seperti itu kan, tidak gitu kan. Karena kalau di rumah sakit kan kita hanya ya peran sebagai kuratifnya gitu ya kan, banyak antara patient and doctor saja gitu, doctor and patient aja gitu, interactionnya hanya one ini aja kan, satu per pasien. Tapi kalau kita di puskesmas, wah kita interaksinya nggak cuma masyarakat tapi juga tadi lintas sektor gitu, dan itu sangat tantangannya sangat luas ya gitu. Jadi bayangkan kalau dari mahasiswa adik-adiknya sudah terpapar, itu akan menumbuhkan minat, bakat gitu ya kan, yang mungkin tadinya bukan nggak suka tapi nggak tahu, begitu tahu terpapar pada saat mahasiswa, wah ternyata sangat menarik ya dunia public health itu, seperti itu. Itu sih harapan kami sangat besar ya sebenarnya kepada fakultas-fakultas kedokteran, supaya bisa lebih banyak memberikan jam pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa kedokteran untuk bisa langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Baik.
Penting Ya. sekali ya dok di tahap akademis dan akademis waktu di fakultas itu supaya menumbuhkan minat dan mungkin kesadaran kita tentang ternyata ada keilmuan komunitas gitu yang sangat Benar. penting untuk Yang dipelajari. sangat penting untuk juga dipelajari dan tidak kalah besar ya gitu keilmuannya ya, dibandingkan mungkin ya kalau kalau kita bicara kedokteran kan memang ada ilmu penyakit dalam, ilmu anak, penyakit anak, ilmu obstetrik ginekologi ya kan, ilmu bedah gitu ya, dan ada sendiri sebenarnya ilmu kedokteran komunitas gitu kan. Kalau di kita kan kedokteran komunitas ya itu, dan itu sangat erat yang namanya public health gitu, dan itu nggak kalah luas dan kalah besar manfaatnya seperti itu, karena sangat erat sama yang namanya sosial kemasyarakatan ya. Baik, terima kasih banyak dok. Secara umum di puskesmas atau di fasilitas kesehatan primer lainnya itu apakah sudah bisa dianggap bertanggung jawab secara sosial dok? Kalau misalnya kita berbicara secara Oh iya, sangat besar sekali. Tadi seperti yang saya jelaskan kan, di puskesmas itu kita benar-benar fungsinya tadi tidak hanya UKP, upaya kesehatan perorangan, tapi juga upaya kesehatan masyarakat. Nah, jadi upaya kesehatan masyarakat kita tidak hanya dalam gedung, tapi juga kita keluar gedung kan. Yang tadi kita melakukan penyuluhan, kita juga datang misalnya ke sekolah-sekolah. Kalau untuk kesehatan remaja kita ke SMP, ke SMA. Kalau misalnya kita ada imunisasi tadi kan untuk anak-anak usia sekolah kita ke SD misalnya. Nah itu bahkan kita juga misalnya ada suatu wabah atau istilahnya menuju KLB misalnya, kita kan akan datang ke satu wilayah itu. Nah itu kan sangat-sangat perannya besar ya gitu. Jadi kalau bicara tentang sosial ya puskesmas pusatnya, benar-benar namanya saja sudah pusat kesehatan masyarakat gitu. Betul. Kalau dari puskesmas sendiri, bagaimana ya dok? Bagaimana caranya puskesmas itu bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang mereka ampu gitu dok? Tentu mereka kalau bicara upaya kesehatan masyarakat itu dia kan ada yang namanya perencanaan gitu kan ya. Jadi mereka juga dalam hal merencanakan itu ada yang namanya riset gitu ya, sebenarnya kan mereka juga harus melakukan penelitian komunitas gitu. Jadi mereka juga harus punya data gitu kan, termasuk misalnya dari kita ambil data 10 penyakit terbesar yang datang ke poliklinik misalnya, poliklinik umum, entah poliklinik MTBS, klinik MTBS-nya atau mungkin PTM ya kan. Nah itu kan kita punya data tuh, oh ternyata misalnya ISPA atau ternyata diare ya kan, itu kan dari dasar itu kita bisa mengambil tindak lanjut gitu, langkah selanjutnya apa. Kalau misalnya ternyata ISPA yang paling banyak, oh berarti kan memang itu airborne disease ya gitu. Atau bahkan mungkin yang lebih ini lagi TBC, misalnya TBC-nya tinggi di satu wilayah itu kan kita bisa dari sana kita bisa melakukan analisa ada apa begitu kan, apa yang salah. Oh berarti kan penularannya sangat cepat. Kenapa sih kuman TBC itu dia senangnya di kondisi yang seperti apa? Oh dia senangnya dengan kondisi yang lembab ya kan, yang jarang matahari masuk misalnya, atau daya tahan tubuh si penderitanya juga ya kan pada saat itu mungkin rendah. Dan kita akan lihat di wilayah itu misalnya ada nih di satu wilayah tinggi sekali angka TBC-nya. Wah ternyata di sana itu memang ruang lingkupnya itu mereka tinggalnya di atas saluran air got misalnya, terus mataharinya nggak masuk gitu kan ya, jadi wajar aja ya suasananya lembab. Kemudian tempat di sana juga mereka mandi di situ juga mereka buang air kecil buang air besar ya, bagaimana hygiene-nya bisa terjaga. Nah itu dari sana kan kita juga bisa mengetahui ya gitu. Jadi upaya kesehatan masyarakat tadi yang saya bilang itu sangat kompleks, sangat sekali erat sekali dengan yang namanya sosial dan tidak bisa bekerja sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya satu wilayah ternyata dalam masyarakat itu dia tidak punya MCK, tidak punya kamar mandi yang layak ya kan, tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, dia harus melibatkan tadi yang lintas sektoralnya, dia ajak Pak Camat, Pak Lurah, kita cari solusi bersama. Bagaimana nih berapa penduduk ini nggak punya fasilitas kamar mandi yang layak gitu ya kan, nah nggak punya air bersih gitu. Nah, jadi kan harus gotong royong kan, termasuk juga dengan TNI, Polri ya kan, mereka juga kan sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat
ya kan, seperti itu. Jadi kalau upaya kesehatan masyarakat kita bicarakan itu hanya salah satu saja contoh, ada banyak sekali contoh kasus yang semuanya itu melibatkan lintas sektoral gitu. Jadi tidak bisa hanya kesehatan saja. Jadi puskesmas itu dalam bertanggung jawab secara sosial itu selain membuat program, sebelum membuat program pun dari perencanaannya Dari datanya sudah ada dari mereka harus masyarakatnya. kuat, betul. Jadi dari sana sebagai dasar untuk membuat sebuah tindakan, ya kan, sebuah kebijakan gitu. Dan langkah apa yang mereka harus lakukan? Lalu ada kerjasama juga Kerjasama tadi kolaboratif gitu dengan lintas sektoral. Ya. Baik, terima kasih banyak dok. Kalau boleh tahu hambatan dan tantangan dalam penerapan tanggung jawab sosial ini mungkin menurut dokter bagaimana dok? Dari yang dokter lihat selama jadi klinisi atau mungkin selama menjadi policy maker, selama di puskesmas juga. Tentu kalau bicara hambatan gitu ya kita bilang itu tantangan lah ya, supaya positifnya kita geser lah. Jadi suatu masalah itu menjadi sebuah tantangan gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara tantangan itu kan artinya kita harus bisa mencari solusi terhadap tantangan yang ada gitu ya kan. Dan itu jika kita berhasil melewatinya artinya kan kita naik kelas gitu ya. Nah tentunya kalau bicara tantangan dalam upaya kesehatan masyarakat gitu ya, kita lebih ke sana ya. Kalau upaya kesehatan perorangan kan sudah jelas kan secara alur, secara protokolnya, secara SOP-nya gitu kan ya. Kalau untuk kesehatan masyarakat ini tentu tantangannya saat ini sangat besar sekali. Kenapa? Karena kalau bicara puskesmas sendiri itu puskesmas saja kan memang secara jumlah memang sudah besar sebenarnya, 10.200 lebih se-Indonesia. Namun kalau dibandingkan dengan rasio penduduk itu sebenarnya masih minim. Nah, belum lagi di puskesmasnya saja secara SDM-nya pun juga mungkin hanya baru berapa persen ya yang benar-benar ideal menurut peraturan Menteri Kesehatan. Tadi kan ada 9 jenis tenaga kesehatan seharusnya nih untuk sebuah puskesmas. Tapi kenyataannya masih sedikit sekali, atau lebih tepatnya sih terutama teman-teman yang di tenaga ahli kesehatan masyarakat itu masih sangat sedikit sekali di puskesmas gitu. Jadi secara SDM-nya, kemudian belum lagi secara anggaran gitu ya, masih banyak puskesmas yang secara anggarannya itu sangat tergantung dengan APBN gitu. APBN itu kan dari pemerintah pusat. Sementara dari APBD pemerintah daerahnya itu masih sangat minim. Jadi ada beberapa daerah yang dia memberikan anggaran kesehatan itu masih sangat kecil gitu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan upaya kesehatan yang maksimal jika anggaran yang diberikan masih sangat sedikit gitu ya. Pertama dari SDM, kedua dari sisi anggaran, ketiga dari sisi sarana prasarana atau infrastruktur lah gitu ya. Nah, kalau kita jangan kita melihat di puskesmas yang di perkotaan. Kalau di perkotaan kan memang sudah sangat layak ya. Bahkan mungkin kalau orang dari daerah datang ke Jakarta nih, misalnya Jabodetabek, itu pasti ngelihat puskesmasnya kayak rumah sakit gitu ya, saking mungkin bagus, besar gitu kan ya. Warna-warni lagi kan, cantik gitu, menarik ya. Tapi kalau coba kita lihat puskesmas yang ada di daerah atau di desa, bahkan terpencil gitu kan, bahkan sangat terpencil, untuk akses menuju ke sana saja udah sulit gitu ya kan. Mereka harus menyeberang lagi, terus lagi jalannya belum aspal gitu kan. Nah itu bagaimana masyarakat yang ada di sana bisa sehat kalau untuk menuju akses ke pelayanan kesehatannya saja sulit. Itu menjadi sebuah tantangan yang masih sangat besar ya. Ini saya bicaranya skup yang sangat luas secara nasional gitu ya. Kalau bicara perkotaan sendiri ya beda lagi tantangannya pastinya gitu kan ya, dengan kepadatan penduduk gitu kan. Tentunya juga penyakit menularnya juga banyak. Terus penyakit tidak menular dengan lifestyle gaya hidupnya juga tidak kalah besar gitu. Jadi memang tantangan ada sangat banyak gitu ya. Namun tentu kalau bicara bagaimana menghadapi tantangan ya dimulai dari siapa, dari diri kita sendiri pastinya gitu ya. Dari diri kita sadar sepenuhnya bahwa tadi kalau yang namanya seorang profesi kesehatan, tenaga kesehatan terutama kita dokter, itu kita tidak bisa bekerja sendiri, sangat tidak bisa. Kita harus bisa menerapkan kolaborasi gitu ya, kita harus bisa bekerja bersama-sama, kita harus bisa bekerja tim gitu. Kalau jangankan upaya kesehatan masyarakat, UKP saja kita sebagai yang mengobati pasien, dokter nggak bisa kerja sendiri kan, dokter tuh harus dibantu oleh perawat, kemudian ada oleh bidan,
oleh ahli gizi nutrisionis, ya kan, untuk bisa bagaimana sih misalnya pasien ini hipertensi, ya kan. Nah, untuk menasihati gizinya kan ada nutrisionis. Jadi itu suatu teamwork. Jadi tidak hanya sendiri, tidak bekerja sebagai individu. Apalagi kalau upaya kesehatan masyarakat, ya kan, tidak hanya tenaga kesehatan saja, tapi juga tadi lintas sektoral. Nah, mudah-mudahan dengan paradigma yang seperti itu, tantangan-tantangan itu ya kita bisa hadapi dengan baik gitu ya. Dan khususnya mungkin tadi bisa jadi adik-adik yang sekarang ini tidak hanya melulu jadi dokter spesialis saja, tapi juga kerja di public health, ya kan, di upaya kesehatan masyarakat, juga bekerja di tadi yang policy maker yang saya bilang. Ada yang nanti jadi menteri kesehatan. Bapak menteri kesehatan sekarang kan bukan tenaga kesehatan kan. Nah, sekarang mana tenaga kesehatannya? Kenapa kok nggak ada yang jadi menteri kesehatan kan gitu kan? Nah, harapannya nanti kalau bisa ya tenaga kesehatan ini yang jadi menteri kesehatan, terus juga mungkin jadi anggota legislatif, jadi anggota dewan, atau bahkan ada juga loh dokter yang jadi kepala daerah, ya kan, jadi bupati, jadi gubernur, ada wali kota, ya kan. Jadi dia yang bisa membuat kebijakan nantinya, sehingga di situ muaranya kan kebijakan kesehatan yang menentukan bagaimana arah kebijakan kesehatan. Jadi tidak hanya tadi melibatkan kesehatan saja, tapi melibatkan pentahelix. Dan tantangan itu optimis pasti bisa kita selesaikan seperti itu. Baik, berarti meskipun ada tantangan dari mungkin dari segi SDM-nya juga, dari anggaran, dari fasilitas, sarana, betul, infrastruktur, akses, insya Allah bisa ditanggulangi dengan kerjasama bersama ya dok. Betul, dengan kolaboratif ya. Amin dok. Menurut dokter pribadi, bagaimana sih dok peran fasilitas kesehatan primer, misalnya puskesmas, dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab di Indonesia gitu dok? Tentunya kalau bicara tanggung jawab ya, itu pasti sangat erat yang namanya kualitas ya, mutu dari layanan begitu. Nah, jadi tentu kita di sini puskesmas sebenarnya sudah sangat aktif ya dari Kementerian Kesehatan, terutama juga dibina oleh tim TPCB ya, dalam hal ini di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota, itu terus mengawal setiap puskesmas gitu untuk terus menjaga kualitas layanan. Nah, ada yang namanya akreditasi gitu ya. Jadi setiap pasienkes baik itu primer, sekunder, itu ya tersier, itu terutama puskesmas kita semuanya harus diwajibkan terakreditasi gitu. Dan akreditasi itu ada yang namanya tahapannya ya, dia ada yang paripurna kalau yang sudah benar-benar bagus gitu ya, ada yang mungkin pratama, ada yang madya begitu kan, dan itu terus-menerus dilakukan, ada reakreditasi. Tujuannya apa? Untuk menjaga supaya layanan mutu kesehatan kita jadi tetap baik seperti itu, tetap prima, dan ujung-ujungnya apa? Patient safety, keselamatan pasien gitu ya, seperti itu. Baik, berarti di puskesmas pun ada sistem akreditasi untuk menjaga kualitasnya juga. Betul sekali, kualitas layanan, dan itu rutin dilakukan, dan itu menjadi syarat ya, sebenarnya syarat untuk puskesmas bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau pasien puskesmas tersebut tidak terakreditasi ya dia tidak bisa melanjutkan kerjasamanya dengan BPJS, sehingga itu menjadi sebuah sistem ya, jadi seperti circle gitu, dan itu menjadi sebuah kewajiban. Baik, diakreditasinya kalau boleh tahu dari mana dong? Jadi akreditasi Fasienkes itu baik puskesmas rumah sakit itu diakreditasi oleh lembaga akreditasi, lembaga penyelenggara akreditasi LPA, dan itu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ya. Baik dok, terima kasih banyak dok. Terakhir nih dok, apakah boleh tahu nih dok pesan dan harapan untuk mungkin calon tenaga kesehatan, boleh juga tentang secara umum ya mungkin tentang kebijakannya supaya di masa depan. Oke, harapannya ya. Tentunya kalau bicara harapan itu menjadi suatu hal yang besar gitu ya, dan menjadi suatu hal yang sangat positif gitu. Harapan kami menuju ke arah mana? Ke arah yang tentunya menjadi lebih baik lagi, lebih manfaat lagi begitu ya. Dari manfaatnya apa? Bukan hanya sebagai tenaga kesehatan yang bekerja untuk meningkatkan upaya derajat kesehatan masyarakat, tapi juga tadi ya kita bisa melakukan pekerjaan kita itu dengan sepenuh hati, dengan
tulus begitu ya. Karena berbeda ketika kita bekerja hanya orientasinya materi seperti itu ya. Nah itu mungkin pesan saya kepada khususnya nih adik-adik generasi penerus kita, mahasiswa gitu ya, kesehatan dimanapun berada, terutama mahasiswa kedokteran, tumbuhkanlah gitu ya niat dari awal bahwa kalau kita mau jadi dokter ya kita harus sangat erat yang namanya humanity, kemanusiaan, sosial kemasyarakatan seperti itu. Jadi kita jangan hanya mengejar materi, tapi juga hanya jangan mengejar dunia begitu ya, duniawi, tapi kita juga kejarlah yang namanya akhirat gitu ya. Kita juga kejar yang namanya kepuasan batin gitu, karena kepuasan batin itu tidak diukur dengan materi saja, tapi juga bagaimana besarnya manfaatnya, bagaimana berkahnya apa yang kita lakukan, dan itu dinilai dari apa? Dari manfaat seluas-luasnya gitu ya kan. Jadi tidak hanya kita asal bekerja pulang gitu ya. Sama mungkin seperti saat ini adik-adik, saya senang sekali aktif gitu ya, bergabung dalam sebuah organisasi yang namanya CIMSA, dan itu sifatnya nasional ya, seluruh Indonesia. Bahkan mungkin kalian juga bisa sharing dengan mahasiswa kedokteran dari luar seperti itu ya kan. Nah jadi kita bisa saling terus mengupdate diri, tidak hanya untuk institusi tapi juga diri pribadi gitu, karena semuanya kan dimulai dari diri sendiri. Dan insya Allah kebaikan kita ini nanti terus akan bermanfaat luas gitu ya, dan berdampak nanti sangat besar, dan mudah-mudahan juga sistem kesehatan kita semakin lama semakin baik, dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia itu akan meningkat seiring dengan perkembangan sumber daya manusianya seperti itu. Baik, terima kasih banyak dok. Semoga kita semua bisa terus-menerus meningkatkan kualitas diri dan menjadi lebih baik demi menjadi dokter yang dan tenaga kesehatan yang bermanfaat kepada masyarakat. Amin. Ya. Amin. Nah sebenarnya segitu saja dong pertanyaan dari kami. Kami sangat-sangat berterima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber di podcast saat ini. Oke, sama-sama. Saya juga dengan senang hati menerima kalian ya. Senang bertemu dengan adik-adik CIMSA terutama, dan tentunya mahasiswa kesehatan ya di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak dok. Sama-sama.